Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita sudah bahas lengkap Samsung A05, produk terbaru dari Samsung yang dijual dengan harga mulai dari 1,5 juta. Dan sekarang kita akan bahas apa saja kelebihan serta kekurangan yang dimiliki Samsung A05. Jadi buat kamu yang berencana mau beli, pastikan tonton videonya sampai akhir supaya tidak salah pilih. Dan untuk kelebihan yang pertama adalah kapasitas memorinya besar. Buat kamu yang belum tahu, Samsung A05 memiliki 3 varian. Ada kapasitas 4/64 GB, 4/128 GB, dan 6/128 GB yang masih bisa ditambah dengan micro SD. Jujur poin ini sangat menarik karena semuanya dijual dengan harga 1 jutaan. Padahal biasanya dengan harga 2 juta, HP Samsung hanya dibekali dengan kapasitas memori 3/32 GB atau mentok 4/64 GB. Jadi di sini sebuah peningkatan yang sangat positif. Lalu untuk kelebihan yang kedua adalah sudah fast charging 25 watt. Untuk urusan baterai, HP ini memiliki baterai sebesar 5000 mAh dengan kecepatan isi daya sudah fast charging 25 watt. Dimana setelah saya coba charging selama 30 menit, baterainya bertambah 32%, charging 1 jam bertambah 60%, dan butuh waktu sekitar 2 jam 16 menit untuk isi daya dari 10 sampai full 100%. Jadi sangat menarik pastinya, karena kebanyakan merek lain dengan harga setara hanya dibekali dengan fast charging 18 watt. Sedangkan untuk kelebihan yang ketiga yaitu chipsetnya gahar. Samsung A05 ditenagai dengan chipset MediaTek Helio G85 octa-core 2,0 GHz pabrikasi 12 nanometer yang mampu menghasilkan skor Antutu di angka 207 ribuan, sangat tinggi untuk merek sekelas Samsung. Karena biasanya dengan harga 1 jutaan, skor Antutu yang dihasilkan hanya di angka 100 ribuan. Sedangkan di A05 ini bisa tembus sampai 200 ribu, jadi sebuah upgrade yang sangat positif. Dan untuk kelebihan yang keempat adalah performanya lancar. Karena ditenagai dengan chipset yang lumayan, jadi kalau untuk urusan performa, HP ini juga bisa diandalkan untuk kelas harganya. Pokoknya kalau hanya penggunaan kasual seperti scrolling sosmed, nonton film, atau belanja online sudah bisa banget. Lalu untuk kebutuhan gaming, digunakan buat main Mobile Legends, mampu menjalankan game dengan baik, dan grafik yang terbuka bisa sampai high dengan frame rate hingga high. Dari apa yang saya rasakan, untuk gameplaynya sudah cukup lancar. Kendala yang saya temukan hanya sesekali frame drop, tapi masih cukup wajar di kelas harganya. Pokoknya selama jaringan bagus, untuk game yang satu ini sudah mampu dijalankan dengan baik. Lalu digunakan buat main PUBG Mobile, HP ini juga mampu menjalankan game dengan baik. Tidak bisa dibilang reliable, tapi sudah lumayan untuk harga di bawah 2 juta. Tapi saya perlu tegaskan, performa lancar di sini bukan berarti rekomen untuk penggunaan full gaming, melainkan lebih untuk menunjang kebutuhan sehari-hari. Dan sedikit gambaran, saya coba untuk throttling test, performa maksimalnya hanya di angka 70%, jadi kurang cocok untuk penggunaan gaming berat. Tapi kalau main game hanya untuk sekedar mengisi waktu luang masih cukup oke. Lanjut untuk kelebihan yang kelima yaitu kualitas layarnya bagus. Untuk urusan layar, HP ini hanya dibekali dengan resolusi HD+, panel IPS LCD refresh rate 60 Hz. Dari angka di atas kertas, di sini memang tidak ada yang spesial, tapi secara kualitas saya cukup puas. Karena layar dari HP ini memiliki saturasi warna yang bagus, terlihat jelas, tajam, dan kaya akan warna. Walaupun hanya dibekali dengan resolusi HD+, tapi kalau untuk komposisi warnanya tidak kalah dengan layar Full HD+ di merek lain. Dan dari apa yang saya rasakan, layarnya ini juga nyaman saat digunakan. Karena selain warnanya bagus, sentuhannya juga sangat responsif, baik untuk kebutuhan scroll sosmed atau bahkan gaming. Dan untuk kelebihan yang keenam adalah kameranya bisa diandalkan. Samsung A05 dibekali dengan 50 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 8 megapiksel untuk kamera selfie. Dari angka di atas kertas, megapiksel yang digunakan sudah lumayan untuk kelas harganya. Dan untuk jepretan fotonya, HP ini juga sudah mampu menghasilkan foto yang bagus, gambarnya terlihat jelas dan tajam. Bahkan untuk saturasi warna dan tingkat kecerahannya juga cukup oke, baik saat foto di indoor maupun outdoor. Pokoknya untuk urusan kamera belakang, HP ini sudah bisa diandalkan, baik saat foto objek yang dekat atau bahkan pemandangan. Sedangkan untuk kamera selfie-nya, HP ini memang hanya dibekali dengan kamera 8 megapiksel. Tapi kalau untuk kualitas foto yang dihasilkan di sini tidak mengecewakan, sudah bagus di kelas harganya. Dan untuk saturasi warnanya juga terlihat cukup hidup, baik saat foto di indoor maupun outdoor. Pokoknya untuk harga 1 jutaan tidak mengecewakan. Ini adalah contoh perekaman video menggunakan Samsung A05 di outdoor dengan kondisi cahaya lebih dari cukup.
Di sini untuk resolusinya, HP ini bisa mentok sampai resolusi 1080 pixel di 30 frame per second atau 60 frame per second. Oke, kita buat jalan santai, hasilnya kurang lebih seperti ini. Silahkan kamu nilai untuk saturasi warnanya, tingkat kestabilan, dan kualitas suara yang saya hasilkan. Itulah tadi 6 kelebihan dari Samsung A05 yang harus kamu ketahui sebelum membelinya. Sekarang kita akan bahas apa saja kekurangan yang dimiliki HP ini. Dan untuk kekurangan yang pertama adalah jumlah sensornya kurang lengkap. Seperti yang kamu lihat, untuk urusan sensor, di sini banyak sensor penting yang tidak ada. Seperti sensor orientasi, sensor giroskop, dan sensor magnet untuk penunjuk arah. Jadi bisa dipastikan HP ini tidak bisa digunakan sebagai kompas atau hanya sekedar untuk mencari arah kiblat. Jujur poin ini sangat disayangkan karena hampir semua merek lain dengan harga setara memiliki jumlah sensor yang lebih banyak. Dan sedikit tambahan, untuk sensor sidik jari atau fingerprint di sini juga tidak ada. Lalu untuk kekurangan yang kedua adalah bodinya tidak compact. Di sini saya perlu tegaskan, secara look dan tampilan jujur saya suka. Tapi yang sangat disayangkan, HP ini memiliki dimensi bodi cukup tebal, ada di angka 8,8 mm, jauh dari kata compact. Padahal kebanyakan merek lain dengan harga setara hanya memiliki ketebalan bodi di angka 8 sampai 8,1 mm. Dan yang pasti, HP ini akan semakin tambah tebal ketika menggunakan softcase. Jadi kurang PW saat dipakai menggunakan satu tangan atau masuk ke dalam saku celana. Dan untuk kekurangan yang ketiga yaitu fiturnya kurang lengkap. Untuk operating system, HP ini berjalan di Android 13, basis One UI Core 5.1. Di sini untuk tampilan UI-nya jujur saya no comment karena tergolong simple dan gampang untuk dipahami. Apalagi pilihan tampilan seperti tema atau wallpaper ada banyak. Dan selama penggunaan OS-nya juga mampu berjalan dengan baik, tidak ada kendala yang berarti. Tapi yang harus kamu garis bawahi, untuk fiturnya di sini kurang lengkap karena untuk fitur rekam layar, mode game turbo, dan screen mirroring atau smart view di HP ini belum ada. Jadi buat yang suka fitur lengkap atau serba ada, kamu perlu perhatikan poin ini. Dan itulah tadi kelebihan serta kekurangan yang dimiliki Samsung A05. Dari semua poin yang ditawarkan, jujur HP ini sudah cukup menarik untuk dilirik karena mengalami banyak peningkatan dari seri sebelumnya. Di sini kalau kamu punya pendapat atau poin tambahan yang lain, kamu juga bisa banget tulis di kolom komentar supaya teman-teman yang lain biar pada tahu. Dan agar tidak salah paham, kamu juga wajib banget tonton video review lengkapnya karena di video kali ini kita hanya fokus membahas kelebihan serta kekurangannya saja. Jadi kalau ada poin yang tidak saya sebutkan berarti itu hal yang wajar di kelas harganya, tidak masuk ke dalam kelebihan atau kekurangan. Dan sekian dulu pembahasan kita kali ini, semoga videonya bermanfaat, gampang untuk dipahami. Jangan lupa like dan komen, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.